Bayangkan, kamu adalah seorang pria muda yang berdiri di tengah lobi megah, berlumur malu di hadapan puluhan pasang mata. Sementara tanganmu masih menggenggam pel lantai. Tawa menghina dari seorang wanita cantik memecah keheningan. Suaranya seperti belati yang menyayat harga dirimu. Wajah-wajah di belakangnya tak bersuara, hanya menatap dengan mulut menganga. Sebagian tertawa, sebagian hanya diam. Dan kamu hanya bisa menunduk, tak berdaya. Tapi siapa sangka, laki-laki yang mereka hina itulah yang sebenarnya memegang kunci nasib mereka semua. Namun sebelumnya, yuk berikan komentar terpedas kalian di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Damar berdiri kaku di tengah lobi lantai dasar sebuah kantor megah di Jakarta Selatan. Seragam hijaunya lusuh, wajahnya tertunduk, dan tangan kirinya menggenggam pel yang masih basah. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya mengepel lantai marmer mengilap saat seorang wanita muda bersetelan blazer hitam berhenti di depannya, tersenyum kecil, lalu tertawa keras. Tania, pegawai baru, cantik, penuh percaya diri. Dikenal sebagai lulusan universitas mahal dan punya koneksi kuat di dalam kantor. Tatapannya tajam ke arah Damar, tapi bukan karena kagum. Ia merasa jijik. Aduh, jangan-jangan kamu sengaja bikin licin lantainya biar kelihatan kerja, ya? Ucap Tania sambil tertawa keras. Tangannya menutup mulut, namun suaranya menggema. Beberapa pegawai lain yang baru keluar dari lift ikut tertawa kecil, meski sebagian tampak ragu. Damar diam. Matanya menatap lantai. Ia bisa saja membalas. Tapi tidak hari itu. Ia tahu betul siapa dirinya. Dan siapa mereka yang tertawa. Di belakang Tania, para pegawai berdasi berdiri terkejut. Sebagian dari mereka membuka mulut. Tidak percaya dengan kejadian di depan mata. Mereka melihat Tania, melihat Damar, lalu berpaling. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang menegur. Hanya diam yang lebih menyakitkan dari ejekan itu sendiri. Damar menarik napas pelan. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menunduk lebih dalam, lalu berbalik perlahan, meninggalkan tawa Tania yang masih menggema. Di genggamannya, handphone kecil bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Rapat pemegang saham akan digelar dalam 3 hari ke depan. Tania masih tertawa ketika Damar menghilang di balik pintu lift layanan. Ia tak tahu bahwa lelaki yang ia permalukan hari itu akan duduk di ruang direksi dan menyebut namanya sebagai nama pertama yang dicoret. Lift tua berderit pelan saat pintunya menutup di hadapan Damar. Dalam diam, tubuhnya berguncang ringan, bukan karena lelah bekerja, tapi karena emosi yang ditahan terlalu lama. Tawa Tania tadi bukanlah ejekan pertama yang ia terima sejak mengenakan seragam hijau itu. Sudah 2 bulan ia bekerja sebagai cleaning service di kantor peninggalan ayahnya. Setiap hari, hinaan, bisikan, bahkan pandangan sinis menjadi makanan rutin. Namun Damar punya alasan. Bukan alasan main-main. Ia datang bukan untuk bekerja. Ia datang untuk mengamati. Perusahaan tempatnya bekerja kini, PT Garuda Langit Nusantara, dulunya dibangun oleh ayahnya, almarhum Pak Dirman, dari nol. Dulu, kantor ini kecil, hanya berisi 5 orang. Namun kerja keras, kejujuran, dan ketegasan membuat perusahaan ini berkembang menjadi salah satu perusahaan infrastruktur paling disegani di Indonesia. Tapi setelah sang ayah meninggal mendadak, jabatan direksi diisi oleh orang luar, termasuk seorang komisaris utama titipan investor asing, orang-orang yang tidak pernah memahami nilai kemanusiaan yang diajarkan almarhum. Damar, yang waktu itu sedang kuliah bisnis di Jepang, pulang membawa satu tekad, menjaga warisan ayahnya. Tapi ia tidak ingin masuk lewat jalur biasa. Ia tahu, budaya di dalam telah membusuk. Ia butuh melihat langsung dari bawah, sebagai orang kecil yang tidak dianggap. Di ruang istirahat cleaning service yang sempit dan pengap, Damar duduk sambil membuka laptopnya. Ia mencatat semua kejadian selama 2 bulan terakhir. Nama-nama pegawai yang sopan,
yang ramah, yang penuh empati, ia simpan dalam daftar khusus. Tapi juga, ia tandai siapa saja yang menjilat ke atas dan menindas ke bawah. Termasuk Tania. Sementara itu, di ruang kantor lantai 8, Tania kembali ke mejanya. Di sekelilingnya, rekan-rekan kerja menatapnya dengan ekspresi canggung. Beberapa dari mereka tampak tak nyaman, tapi tak ada yang berani menegurnya. Salah satu di antara mereka, pegawai pria bernama Rio, mendekatinya. "Tan, tadi kamu keterlaluan deh. Dia cuma cleaning service. Tapi..." "Apa? Mau kamu bela dia?" potong Tania cepat. Nada suaranya tajam. "Kamu lupa ya? Aku ini keponakan Bu Sari, komisaris utama. Mau kamu ditendang dari proyek yang kamu pegang sekarang?" Rio terdiam. Matanya menunduk. Ia mundur perlahan. Begitulah Tania. Cantik, pintar bicara, dan penuh koneksi. Ia merasa aman. Terlalu aman. 3 hari berlalu. Hari yang dinantikan datang. Sebuah email internal disebarkan kepada seluruh pegawai. Judulnya singkat tapi menghentak. Undangan rapat umum luar biasa. Pengumuman komisaris baru. Seluruh kantor geger. Spekulasi merebak. Beberapa menyebut komisaris asing akan datang. Yang lain menduga anak pendiri perusahaan akhirnya muncul ke publik. Tania? Ia santai saja. Duduk di meja pantry sambil menyeruput kopi mahalnya. Komisaris baru ya? Paling juga orang tua buncit yang gak ngerti digital. Siap-siap aja, gue yang bakal naik. Ucapnya sambil tertawa kecil. Sore itu, Damar berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia menggantungkan seragam hijaunya, dengan pel di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya setelah 2 bulan, ia mengenakan kemeja putih bersih dan jas hitam. Wajahnya tenang, matanya tajam. Hari ini bukan lagi hari untuk mencatat. Hari ini, ia yang akan bicara. Dan tak seorang pun menyangka, pria yang selama ini mereka remehkan akan menjadi suara paling menentukan di ruang rapat besok. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung. Gedung tinggi PT Garuda Langit Nusantara diselimuti awan kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang perlahan menyelimuti seluruh lantai kantornya. Para pegawai berdatangan lebih awal dari biasanya, dengan pakaian rapi dan ekspresi penuh tanya. Suasana kantor berubah. Tak ada canda, tak ada gosip. Semua mata mengarah pada satu pintu besar di ujung lorong, ruang rapat utama. Tania datang paling akhir. Seperti biasa, ia berjalan dengan percaya diri. Tumit sepatunya mengetuk lantai dengan irama tajam. Rambutnya tertata sempurna, senyumnya tetap terpasang. Meski tak tahu siapa yang akan diumumkan sebagai komisaris baru, ia yakin koneksinya cukup kuat untuk mengamankan posisinya. Bahkan bisa jadi membuka jalur promosi lebih cepat. Ruang rapat dipenuhi lebih dari 100 orang. Semua kepala divisi hadir. Dari marketing, keuangan, legal, sampai tim lapangan. Di depan, 5 kursi disusun menghadap peserta. Kursi tengah kosong. Tertulis satu nama kecil di punggung kursi itu. Damar Dirman. Tak ada yang menyadari tulisan itu. Semua masih sibuk berbisik. Lalu pintu samping terbuka pelan. Seorang pria muda melangkah masuk. Wajahnya bersih, tenang, langkahnya teratur. Kemeja putih dan jas hitam yang dikenakannya memberi aura berbeda. Ada yang mengenalinya, ada yang tertegun. Tania yang duduk di barisan tengah menoleh. Sekilas matanya menyipit, mencoba mengenali wajah itu. "Kayak pernah lihat di mana ya?" bisiknya lirih. Lalu jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membeku. Matanya membelalak. Itu dia. Cleaning service yang ia hina. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa berdiri. Rasa bingung berubah menjadi gempar. Damar duduk di kursi tengah dengan tenang. Ia menatap sekeliling ruangan. Satu persatu wajah pegawai ia tatap. Ada yang menunduk. Ada yang berusaha tersenyum canggung. Ada pula yang langsung diam membeku. Lalu mikrofon di hadapannya menyala. "Selamat pagi semuanya. Nama saya Damar Dirman." Suara itu terdengar pelan tapi jelas.
Saya adalah anak dari almarhum Bapak Dirman, pendiri PT Garuda Langit Nusantara. Dan hari ini, saya kembali, bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai komisaris utama perusahaan ini. Ruangan sunyi. Sangat sunyi. Seolah waktu berhenti di detik itu juga. Apa yang saya lihat selama 2 bulan terakhir, menyakitkan. Damar berhenti sebentar, menarik napas. Perusahaan ini dibangun dengan nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap setiap peran. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak dari kalian lupa. Kalian memuja jabatan dan menghina yang dianggap kecil. Ia membuka folder di hadapannya. Layar di belakangnya menyala. Tampil video CCTV di lobi kantor. Saat Tania menertawakannya. Suaranya diputar. Jus. Menusuk. Tania terperangah. Wajahnya pucat. Ia berdiri gemetar. Pak, saya itu cuma. Saya belum selesai. Suara Damar tajam. Tapi tidak marah. Justru lebih dingin. Dan itu lebih menakutkan. Saya tidak akan membuat keputusan sekarang. Tapi saya ingin semua yang hadir di ruangan ini tahu. Perusahaan ini akan dibersihkan. Bukan dari debu di lantai. Tapi dari kotoran yang menempel di hati. Damar berdiri. Ia tak perlu bicara banyak. Satu kalimat terakhir meluncur dengan mantap. Persiapkan dirimu. Besok pagi, kita mulai dari awal. Ia meninggalkan ruangan. Meninggalkan keheningan yang mengguncang lebih keras dari petir manapun. Sejak rapat pagi itu, suasana kantor berubah drastis. Tak ada lagi wajah-wajah yang tertawa sembarangan. Tak ada lagi obrolan ringan di pantry tentang siapa yang paling cantik atau paling tajir. Semua seperti baru sadar. Kantor ini punya mata yang lebih tajam dari kamera, dan hati yang tak bisa ditipu oleh topeng prestasi palsu. Tania mengurung diri di ruangannya. Matanya sembab. Tangannya gemetar saat membuka email. Sebuah memo internal baru saja masuk, berjudul Evaluasi Pegawai Tahap Awal. Namanya ada di urutan pertama. Ia mencoba menghubungi tantenya, Bu Sari, komisaris lama yang dulu menjadi tamengnya. Tapi nomor itu kini tak lagi aktif. Damar telah mencopot semua jabatan lama dan mengembalikan posisi penting pada mereka yang layak, bukan berdasarkan koneksi. Sementara itu, Damar duduk di ruang direksi yang dulunya dihiasi potret ayahnya. Kini foto itu ia ganti dengan satu kaligrafi sederhana bertuliskan, "Orang yang merendahkan orang lain, tak akan pernah naik di hadapan Allah." Ia membuka catatannya. Dalam daftar itu ada nama-nama pegawai jujur yang selama ini dipinggirkan. Pak Yanto, satpam yang pernah memberinya makan siang saat ia kehabisan uang transport. Mbak Wati dari bagian arsip yang pernah membantu membersihkan tumpahan kopi tanpa diminta. Mereka semua akan dipanggil. Diberi tempat. Tapi bukan itu yang membuat Damar diam paling lama. Matanya terus menatap satu nama. Tania Aulia. Ia ingat jelas tatapan mata Tania saat mengejeknya. Bukan hanya hinaan yang menusuk, tapi cara dunia kerja menormalisasi perilaku seperti itu yang membuatnya muak. Selama ini orang-orang seperti Tania selalu naik karena mereka pandai menyembah ke atas dan menginjak ke bawah. Namun Damar bukan Allah. Ia tak ingin membalas dengan api yang sama. Ia ingin Tania tahu rasa sakit, tapi bukan lewat cacian, melainkan lewat kenyataan. Sore itu, ia memanggil bagian HR. Buatkan undangan evaluasi personal untuk Tania. Tapi undangan itu berikan langsung di hadapan semua pegawai. Besok pagi. Pagi berikutnya, seluruh pegawai dikumpulkan di lobi utama. Tempat yang sama di mana Damar dulu ditertawakan. Kali ini, Damar berdiri di tengah. Bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai pemilik suara tertinggi di perusahaan. Di tangannya ada map coklat. Ia membuka satu lembar kertas, lalu membaca pelan. Tania Aulia. Berdasarkan evaluasi integritas dan perlakuan terhadap sesama rekan kerja, perusahaan menyatakan bahwa saudari Tania dikenai sanksi berat. Mulai hari ini, status kepegawaian saudari dihentikan secara tidak hormat. Semua orang terdiam. Tania berdiri di tengah kerumunan. Tubuhnya lemas. Matanya berkaca-kaca.
Damar, maksudku Pak Damar, saya minta maaf. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun Damar tidak memandang dengan marah. Ia menatap tenang, nyaris dingin. Permintaan maafmu terlambat, Tania. Karena kamu tak hanya menyakiti aku, tapi banyak orang yang pernah kamu permalukan hanya karena mereka tak mengenakan jas seperti milikmu. Ia lalu memalingkan wajah. Tania jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, suara tawa dalam dirinya lenyap. Yang tersisa hanya hening yang memekakan telinga. Di balik semua kejadian itu, satu pelajaran mulai mengakar dalam hati banyak pegawai, bahwa jabatan, kecantikan, dan koneksi tak berarti apa-apa jika digunakan untuk menjatuhkan sesama. Dan Damar? Ia belum selesai. Ia belum puas. Masih banyak yang harus dibenahi. Masih banyak topeng yang harus dibuka. Hari itu baru permulaan. Langkah Tania terdengar pelan di lorong belakang kantor, tempat yang dulu tak pernah ia pijak. Tangannya menggenggam kardus kecil berisi barang pribadinya. Tanpa make-up dan tanpa blazer mewah, ia tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Di matanya yang sembab tergambar penyesalan, tapi bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena ditelanjangi harga dirinya di hadapan orang-orang yang dulu ia remehkan. Tak satu pun pegawai menyapanya saat ia berjalan menuju lift. Mereka hanya menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. Tak ada yang mencibir, tapi juga tak ada yang peduli. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari hinaan manapun. Di lorong yang sama, Damar berdiri di dekat jendela kaca. Ia memandangi langit yang mulai cerah. Dari sudut mata, ia melihat Tania melangkah gontai, tapi ia tidak bergerak. Ia tak ingin melukai lebih jauh, namun ia juga tak ingin memberikan pelukan palsu. Biarlah dunia sendiri yang mengajari Tania makna kemanusiaan. Saat pintu lift menutup perlahan, Tania menoleh sebentar ke arah Damar. Tak ada kata. Hanya tatapan hampa yang membawa beban ribuan kalimat tak terucap. Beberapa jam kemudian, Damar duduk di ruang rapat kecil bersama bagian HR dan manajer umum. Di hadapannya terbentang peta struktur organisasi yang sudah lama ia coret-coreti. Ia menunjuk satu persatu posisi yang harus direvisi. Banyak pegawai yang akan dipindahkan. Tapi bukan untuk dihukum, melainkan untuk diuji kembali, apakah mereka masih layak di tempatnya, atau justru lebih cocok membangun dari bawah. Salah satunya adalah Rio. Damar mengingat Rio, rekan Tania yang sempat membela namun akhirnya diam. Ia bukan orang jahat, hanya pengecut. Dan dalam dunia ini, terkadang ketakutan lebih merusak dari niat buruk. Damar pun memanggil Rio sore itu. Di ruangannya yang kini mulai ramai dengan tanaman dan cahaya, Damar menyodorkan satu lembar surat kepada Rio. "Surat mutasi?" tanya Rio, suaranya pelan. "Ya," jawab Damar. "Aku lihat kamu punya potensi. Tapi potensi itu cuma sia-sia kalau kamu tetap takut mengatakan yang benar. Jadi aku kirim kamu ke proyek lapangan di Kalimantan. Untuk 2 bulan. Rio terdiam. Lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, karena masih percaya." "Jangan buat aku menyesal," kata Damar singkat. Satu persatu sistem dalam perusahaan mulai berubah. Gaji cleaning service dinaikkan. Layanan psikolog kerja disiapkan. Bahkan ruang istirahat untuk staf kebersihan diperluas dan direnovasi. Semua orang mulai merasa ini bukan lagi tempat kerja yang menekan, tapi ruang tumbuh bagi siapapun yang berniat baik. Tapi perubahan tidak selalu diterima. Di balik tirai nyaman perusahaan, masih ada segelintir orang yang tak senang dengan kebijakan Damar. Mereka merasa terancam, kehilangan kuasa, dan mereka tidak akan diam. Pada suatu malam, saat Damar sedang berjalan ke parkiran basement, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Ia menoleh dan melihat 2 pria asing dengan wajah tertutup. Salah satunya menggenggam sesuatu di balik jaket. Damar tidak bergerak. Hatinya berdebar. Tapi ia tahu, ujian baru saja dimulai. Lampu di parkiran basement kantor menyala remang. Suara langkah 2 pria asing menggema seiring gerak mereka yang mendekati Damar dari belakang. Langkah mereka cepat, terarah, dan bukan langkah orang yang sekadar ingin menyapa. Damar memutar tubuh perlahan. Tatapannya menegang.
Wajahnya tetap tenang, tapi otot-otot tubuhnya mulai siaga. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan, tapi ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar ancaman lisan atau surat protes dari karyawan lama. Ini nyata. Fisik. Pria pertama berhenti sekitar 2 meter darinya, membuka sedikit jaket yang menyembunyikan gagang besi. Yang satu lagi menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada kamera yang langsung mengarah ke posisi mereka. Tapi mereka salah. Sejak awal Damar menyamar sebagai cleaning service, ia sudah menyiapkan kamera pengawas tambahan tersembunyi yang tak tercatat dalam sistem kantor. Lo pikir, bisa seenaknya ngacak-ngacak isi kantor ini? Bisik pria yang membawa besi, suaranya tajam tapi bergetar. Damar tetap diam. Ia tahu, lawan bicara yang penuh amarah, hanya butuh satu kalimat untuk meledak. Tapi ia memilih tenang. Tidak menantang, tidak juga memohon. Gara-gara lo, bos gua ditendang. Proyek-proyek besar dibekukan. Uang berhenti ngalir. Lo kira semua orang bakal tepuk tangan buat lo? Pria kedua mengayun kakinya, menghantam tempat sampah di sebelah pilar. Bunyi dentangnya membuat suasana makin mencekam. Damar maju setapak, mendekat, lalu berbicara pelan. Kalau kau pikir aku takut berarti kau belum kenal siapa aku. Sekejap, pria pertama mencoba menghantam dengan besi, namun suara keras menghentikannya. Duar! Dari balik sudut, muncul dua satpam dengan seragam lengkap. Salah satunya memegang tongkat listrik. Dua pria misterius itu kaget, lalu lari tunggang langgang. Tak sempat dikenali, tapi kamera diam-diam Damar sudah menangkap wajah mereka. Beberapa detik setelah kepergian mereka, salah satu satpam mendekat. Pak Damar, maaf kami terlambat. Mereka sudah kami curigai, dan kami sedang investigasi siapa dalangnya. Damar hanya mengangguk. Dalam hatinya, bukan rasa takut yang membuncah, tapi sedih. Sedih karena warisan ayahnya berubah menjadi ladang permainan kuasa dan dendam. Bahkan saat ia berusaha membersihkan, justru kotoran yang menyerang lebih dulu. Malam itu, Damar duduk sendirian di ruang kerjanya. Hanya ditemani lampu meja dan secangkir teh hangat. Ia membuka kembali catatan harian peninggalan ayahnya, tulisan tangan yang penuh wejangan. Kalau kau ingin menjadi pemimpin, nak, jangan hanya punya kekuasaan. Punya hati juga. Tapi ingat, pemimpin yang punya hati akan selalu jadi sasaran yang empuk. Mata Damar basah. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia sadar, langkahnya baru di awal. Dan kini, bukan hanya perlawanan diam yang akan ia hadapi, tapi sabotase, teror, dan kemungkinan pengkhianatan dari orang yang lebih dekat dari yang ia kira. Namun Damar tidak mundur. Ia justru bangkit. Karena ia tahu, di balik tawa yang ia telan dulu, sekarang ia punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Menjaga kehormatan setiap manusia yang dulu dianggap tak layak bahkan untuk dihargai. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan menuntaskan semua ini. Keesokan harinya, suasana kantor masih tampak tenang di permukaan. Tapi di balik meja-meja kerja, desas-desus terus berputar seperti angin tak terlihat. Semua orang membicarakan kejadian di basement yang bocor lewat mulut para satpam. Nama Damar kembali menjadi perbincangan, bukan hanya sebagai komisaris baru, tapi sebagai target. Namun Damar tak menunjukkan ketakutan. Ia justru semakin tegas. Satu demi satu kebijakan baru ia terapkan. Audit menyeluruh terhadap divisi proyek, evaluasi ulang kontrak dengan vendor lama, dan pembekuan akun perusahaan yang selama ini mengalir ke nama-nama mencurigakan. Di ruangannya, ia berdiskusi dengan Bu Mirna, kepala divisi legal yang sudah bekerja sejak zaman ayahnya. Perempuan parubaya itu jujur dan bersih, tapi selama ini tak pernah diberi panggung oleh direksi lama. Pak Damar, saya menemukan transaksi fiktif. Nilainya mencapai miliaran. Dan yang lebih mencurigakan, otorisasinya menggunakan akun internal dari seseorang di tim keuangan. Damar menyipitkan mata. Siapa? Bu Mirna ragu sejenak, lalu menggeser map ke hadapannya. Damar membuka lembar pertama. Seketika wajahnya berubah. Nama itu membuat dadanya sesak.
Rahmat Prakoso. Seseorang yang selama ini ia anggap teman. Sejak awal penyamarannya sebagai cleaning service, Rahmat, yang menjabat sebagai manajer keuangan, sering terlihat ramah, bahkan kadang memberi makanan dan berbincang santai dengannya. Damar nyaris percaya bahwa Rahmat adalah salah satu dari sedikit orang baik yang tersisa di perusahaan itu. Sore harinya, Damar memanggil Rahmat ke ruangannya. Rahmat datang dengan wajah tenang, membawa laptop dan senyuman ringan seperti biasa. "Duduk, Mat," ucap Damar pelan. Rahmat duduk, tapi matanya membaca atmosfer tegang di ruangan itu. "Gue langsung aja, Mat. Ada audit. Namamu muncul dalam beberapa dokumen pengeluaran tak wajar. Proyek-proyek fiktif. Dana mengalir ke rekening yang ternyata terkait dengan broker ilegal." Rahmat terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. Tapi bukan senyum bersalah. Senyumnya datar. "Berbahaya. Jadi kamu beneran pengen bersihin semuanya, Dam?" tanyanya pelan. Damar mengangguk, menatap langsung ke matanya. "Gue nggak datang untuk main drama. Gue datang untuk ngejaga yang udah bokap gue bangun dengan darah dan keringat." Rahmat bersandar ke kursi. "Berarti kamu juga siap kehilangan teman. Siap dijatuhin dari dalam." Damar tak menjawab. Ia tahu, itu bukan ancaman, itu peringatan. Rahmat berdiri, mengambil berkasnya, lalu menatap Damar sebelum keluar. "Kalau kamu buka semua luka di dalam ini, jangan kaget kalau isinya nanah, bukan darah." Pintu tertutup pelan. Damar menunduk. Punggungnya terasa berat. Yang menyakitkan bukan ancaman fisik, tapi kenyataan bahwa seseorang yang ia percayai menjadi bagian dari racun yang menggerogoti perusahaan dari dalam. Malamnya, Damar menulis laporan investigasi lengkap dan menyerahkannya pada tim legal. Ia tak peduli seberapa dalam hubungan yang harus dikorbankan. Satu-satunya warisan dari ayahnya bukan harta, tapi nilai. Dan ia berjanji tidak akan membiarkan satupun pengkhianat berlindung di balik senyum palsu. Namun yang belum Damar sadari, Rahmat tidak bergerak sendirian. Ada nama lain. Sosok yang jauh lebih besar. Dan yang lebih menyakitkan. Darah dari darahnya sendiri. 3 hari berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Rahmat. Di permukaan, semua berjalan normal. Pegawai kembali bekerja seperti biasa. Tapi Damar tahu, ketenangan ini hanya kabut sebelum badai. Ia bisa merasakannya. Tatapan-tatapan aneh. Bisikan yang berhenti saat ia lewat, dan satu kenyataan pahit. Rahmat belum juga memberikan klarifikasi resmi. Bahkan, entah bagaimana, informasi hasil audit yang seharusnya bersifat rahasia mulai bocor keluar. Damar berdiri di balkon lantai 12, memandangi kota Jakarta yang penuh lampu. Ia menarik napas panjang. Di tangannya, sebuah foto tua tergenggam erat. Foto itu memperlihatkan dirinya, almarhum ayahnya, dan seorang pria lain. Senyumnya lebar, matanya teduh. Mas Arya, kakak tirinya. Putra dari pernikahan pertama almarhum ayahnya yang selama ini tinggal di luar negeri. Seorang pengusaha sukses yang tidak pernah benar-benar dekat, tapi selalu muncul dalam narasi keluarga sebagai bayang-bayang. Beberapa tahun lalu, Arya ditawari masuk ke manajemen perusahaan tapi menolak. Alasannya klasik. "Aku ingin membangun bisnis sendiri." Tapi belakangan ini, Damar mulai curiga. Banyak transaksi yang bersumber dari perusahaan-perusahaan cangkang, yang ternyata terhubung ke jaringan bisnis Arya. Kecurigaan itu semakin kuat saat sebuah laporan rahasia dari tim legal menyebutkan bahwa sebagian saham perusahaan dibeli kembali diam-diam lewat perantara asing. Nama Arya tak disebut langsung, tapi jejak alirannya tidak bisa dibantah. Damar menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Apa mungkin Mas Arya sendiri yang menjadi dalang di balik semua sabotase ini? Gumamnya. Pagi berikutnya, sebuah surat resmi sampai ke meja Damar. Pengirimnya, Kantor Pusat Investasi Luar Negeri. Isinya menyebutkan adanya rencana akuisisi diam-diam atas sebagian saham PT Garuda Langit Nusantara oleh investor asing dari Singapura, melalui perusahaan konsultan bernama Sinar Raya Global Holdings. Damar langsung menggali lebih dalam.
Ia mencari tahu struktur kepemilikan perusahaan itu. Dan di halaman keempat dari dokumen internal yang ia peroleh lewat jalur off the record, tertulis satu nama sebagai pemilik akhir, Arya Dirman. Dunia Damar runtuh seketika. Rasa sakit karena dikhianati rekan kerja tidak sebanding dengan luka yang ditorehkan dari dalam darahnya sendiri. Arya, kakak yang dulu tak pernah hadir, kini diam-diam berusaha merebut kendali perusahaan yang dibangun ayah mereka. Tak ada amarah yang meledak. Hanya sunyi yang menjalar seperti racun. Damar mengurung diri malam itu. Ia duduk di lantai, membuka lembaran-lembaran buku harian ayahnya, membaca setiap kalimat seolah mencari jawaban. Dan di satu halaman yang mulai pudar, ia menemukan tulisan tangan ayahnya yang mencengkeram jiwanya erat-erat. "Nak, kalau suatu hari saudaramu mengincar tahtamu, jangan benci dia. Tapi jangan pula kau biarkan ia menghancurkan apa yang kau perjuangkan. Lindungi kebenaran, walau darahmu sendiri menghunus pedang." Kalimat itu menusuk jantungnya. Damar tahu, langkah selanjutnya bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan, tapi memilih antara menjaga tali darah atau menjaga kebenaran. Dan satu hal yang pasti, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, gedung pusat PT Garuda Langit Nusantara perlahan sepi. Namun di ruang direksi tertinggi, lampu masih menyala. Damar duduk di balik meja kayu panjang, menunggu dalam diam. Di depannya, hanya ada satu kursi kosong, kursi yang dulu selalu ia bayangkan akan diisi oleh seseorang yang bisa ia percaya, yang bisa ia panggil saudara. Pukul 8:12, pintu terbuka perlahan. Langkah sepatu kulit terdengar mantap. Masuklah seorang pria tinggi dengan jas hitam berpotongan Eropa. Rambutnya rapi, sikapnya tenang. Arya Dirman. Wajahnya penuh senyum. Namun senyum itu tak menyentuh matanya. "Adikku ternyata sudah tumbuh besar," katanya sambil berjalan mendekat. Damar berdiri. Tidak untuk memeluk. Tidak untuk berjabat tangan. Hanya berdiri, diam dan penuh tanya. "Kau tahu kenapa aku panggil kau ke sini?" tanya Damar. Arya menarik kursi. Duduk dengan santai. "Tentu saja. Kamu ingin mendengarnya langsung dari aku, kan? Bukan dari laporan hukum atau bocoran email." Damar mengangguk. "Benar. Aku ingin tahu kenapa." Arya menyandarkan tubuhnya. "Karena aku lebih layak memegang perusahaan ini." Kalimat itu dingin. Penuh kesombongan yang tak disembunyikan. "Ayah memilih aku untuk melanjutkan kuliah di Eropa. Mengajakku diskusi bisnis sejak SMA. Tapi kamu yang justru ditunjuk. Kamu, anak dari istri keduanya. Kamu yang baru pulang 2 tahun terakhir, tiba-tiba datang dan duduk di atas segalanya." "Mas, ini bukan tentang warisan. Ini tentang nilai," jawab Damar pelan. Arya terkekeh. "Nilai? Nilai tidak membayar gaji, tidak menjaga investasi. Tidak memanjakan pemegang saham yang lapar. Kamu terlalu bersih, Dam. Dunia ini kotor. Dan orang bersih seperti kamu cepat atau lambat akan disingkirkan." Damar menahan napasnya. Kata-kata itu seperti peluru. "Aku tidak peduli siapa yang lebih pintar atau lebih disukai ayah. Tapi cara yang kau pilih untuk ambil alih menjijikan. Aku hanya menggunakan cara yang dunia ajarkan, Dam. Dan dunia tidak memilih mereka yang tulus. Dunia memilih yang kuat." Arya berdiri, mengambil map dari dalam tasnya. Ia menyodorkan satu dokumen. "Ini penawaran pembelian saham dari Sinar Raya. Jika kamu setuju menandatangani, kamu akan dapat bagi hasil besar. Tidak perlu repot pusing urus karyawan, audit, atau drama internal. Kamu bisa hidup nyaman. Jadi simbol saja, tanpa beban." Damar memandangi map itu. Tangannya tidak bergerak. "Kalau aku tolak?" Arya menatapnya tajam. "Kamu akan dihabisi. Secara hukum. Secara sosial. Nama baikmu. Riwayatmu. Bahkan gelar luar negeri yang kamu banggakan akan dipelintir jadi cerita miring." Damar mendekat pelan. Tatapannya berubah tegas. "Kamu boleh lebih tua. Kamu boleh lebih kaya.
Tapi kamu lupa satu hal. Mas, aku punya hati. Dan hati ini akan terus berdiri untuk apa yang benar. Walau dunia runtuh. Arya terdiam sesaat. Lalu mengangguk pelan. Menyimpan kembali mapnya. Baiklah. Kalau itu pilihanmu, bersiaplah untuk perang. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Damar berdiri mematung di ruang yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada yang bisa ia genggam dari pertemuan itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada maaf. Yang tersisa hanya dua saudara di dua sisi medan tempur. Dan di dalam dirinya, Damar tahu, besok pagi bukan lagi soal menyelamatkan perusahaan, tapi menyelamatkan warisan dari darahnya sendiri. Pagi itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah tahu bahwa langit sedang menyimpan dendam. Di kantor pusat PT Garuda Langit Nusantara, suasana tegang menyelimuti seluruh ruangan. Banyak pegawai yang sudah mendengar kabar bahwa Arya Dirman, putra sulung pendiri perusahaan, akan mengambil alih kendali dengan cara paksa. Di lobi, kamera media mulai berdatangan. Sebuah surat kabar bisnis besar telah membocorkan info bahwa akan ada pergolakan internal dalam jajaran direksi tertinggi. Dan saat berita itu menyebar, para investor mulai gelisah. Saham perusahaan sempat bergetar. Tekanan datang dari berbagai arah. Tapi Damar tetap berdiri. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa dasi, tapi penuh wibawa. Di tangannya, ia memegang satu dokumen penting, hasil audit resmi, bukti keuangan palsu, aliran dana fiktif, serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh 6 manajer senior yang menyatakan dukungan penuh pada Damar untuk menyelamatkan nilai dan fondasi perusahaan. Di lantai 14, sebuah rapat darurat dijadwalkan. Agenda utama, penentuan arah perusahaan ke depan. Seluruh jajaran direksi dan pemegang saham hadir. Bahkan beberapa wajah asing dari luar negeri duduk di deretan belakang. Termasuk perwakilan dari Sinar Raya Global Holdings, perusahaan boneka yang kini sudah terbukti terafiliasi dengan Arya. Arya masuk dengan angkuh, disambut oleh beberapa direksi lama yang masih loyal padanya. Ia berjalan dengan langkah seperti raja, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Damar. Wajahnya bersih, senyumnya tipis, tapi tajam seperti bilah pisau. Rapat dimulai. Suara ketukan palu dari ketua sidang terdengar menggema. Rapat luar biasa ini dibuka untuk membahas dua hal. Pertama, dugaan sabotase internal. Kedua, penawaran akuisisi saham dari pihak luar. Arya berdiri pertama kali. Ia berbicara panjang tentang modernisasi, tentang peluang bisnis luar negeri, tentang bagaimana Damar terlalu idealis dan tidak kompeten menghadapi dunia nyata. Perusahaan ini butuh nafas baru. Bukan nostalgia tentang masa lalu, ucap Arya, menutup pidatonya. Lalu giliran Damar. Ia maju ke tengah ruangan. Suaranya tak tinggi, tapi menusuk langsung ke hati mereka yang mendengarnya. Saya mungkin tidak sepintar saudara saya. Saya tidak punya investor asing di belakang saya. Tapi saya punya bukti. Saya punya kebenaran. Dan saya punya warisan ayah saya. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk nilai yang ditanam dalam-dalam di tanah ini. Ia menampilkan satu demi satu bukti ke layar besar, dokumen audit, transaksi mencurigakan, bahkan rekaman suara pertemuan antara Arya dan perwakilan investor asing yang menjanjikan komisi pribadi dalam jumlah besar jika proses akuisisi berhasil. Ruangan terdiam. Arya memucat. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul kembali di perusahaan itu, senyumnya hilang. Ia mencoba berdiri, tapi para pemegang saham mulai berbisik. Beberapa menggelengkan kepala. Beberapa lainnya menatap tajam padanya. Aura di ruangan berubah drastis. Ketua sidang berbicara. Dengan ini kami menyatakan bahwa segala keputusan akuisisi ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan dalam waktu dekat, penyelidikan hukum akan dilakukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan aliran dana ilegal. Arya berdiri perlahan. Ia menatap Damar. Tapi kali ini bukan dengan amarah, melainkan kekalahan yang pahit. Damar hanya menatap balik. Tidak dengan dendam, tapi juga bukan dengan belas kasihan. Karena ia tahu,
Adil bukan berarti membiarkan. Dan cinta tak seharusnya membungkam suara nurani. Arya meninggalkan ruang rapat tanpa satu kata pun. Tapi Damar tahu, ini belum berakhir. Saudara mungkin bisa pergi, tapi luka yang mereka tinggalkan butuh waktu panjang untuk sembuh. Dan kini, Damar berdiri di atas puing cermin warisan yang pecah. Tapi ia akan menyatukannya kembali dengan tangannya sendiri. Setelah rapat luar biasa itu, langit Jakarta mulai turun hujan. Rinainya jatuh pelan, membasahi jendela kaca lantai tertinggi kantor PT Garuda Langit Nusantara. Tapi bagi Damar, badai sesungguhnya justru baru saja selesai lewat. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, mengenakan kemeja putih polos tanpa jas. Di mejanya, map-map terbuka, laporan berserakan, dan di sudut ruangan, sandal bekas cleaning service yang dulu ia kenakan masih tergantung. Ia belum mau melepasnya. Itu bukan kenangan, tapi pengingat. Seminggu berlalu sejak Arya meninggalkan ruang rapat tanpa sepatah kata. Tapi tidak ada satupun kabar datang darinya. Beberapa mengatakan ia keluar negeri. Ada yang bilang ia sedang menyiapkan gugatan hukum diam-diam. Tapi Damar tahu, kakaknya bukan tipe yang menyerah hanya karena kalah dalam satu sesi. Yang lebih menyakitkan dari semua itu bukan konflik bisnis atau pertarungan kuasa, tapi kesadaran bahwa ia telah kehilangan satu-satunya keluarga darah yang tersisa. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Tidak ada lagi panggilan, adik, dari mulut Arya. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, Damar berjalan ke lantai dasar. Ia tidak memakai lift direksi. Ia turun lewat tangga darurat. Satu-satu, langkah demi langkah. Beberapa pegawai melihatnya lewat kaca tangga dan memilih menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Damar telah berubah dari sosok yang diremehkan menjadi simbol keadilan dalam diam. Ia tiba di pantry staff. Di sana, Pak Yanto, satpam tua yang dulu sering berbagi bekal dengannya, sedang duduk sendirian. Wajahnya lelah, tapi matanya hangat saat melihat Damar datang. "Wah, sekarang jarang turun ke sini, Pak Bos," ucap Pak Yanto, setengah bercanda. Damar tersenyum kecil. Justru tempat kayak gini yang paling bikin tenang. Ia duduk di sebelah Pak Yanto. Mereka makan singkong rebus dan teh panas dari termos lusuh. Tak ada pembahasan tentang saham, rapat, atau pengkhianatan. Hanya dua manusia yang bicara tentang hidup. Pak Yanto menatapnya lama. "Kamu tahu, Dam? Dulu waktu bapakmu masih hidup, beliau juga sering ke sini. Duduk, makan bareng kami. Kadang malah nyapu pantry sendiri kalau lihat ada tumpahan." Damar diam. Dadanya sesak. "Makanya waktu kamu datang dan kerja sebagai cleaning service dulu, aku langsung tahu. Bukan dari mukamu, tapi dari caramu nunduk, caramu hormat ke orang kecil," lanjut Pak Yanto. "Kalau semua pemimpin kayak kamu, Dam, dunia ini nggak bakal penuh luka." Damar menahan air mata. Tapi ia hanya mengangguk. Karena hari itu, ia menyadari satu hal. Bahwa dirinya telah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Dan satu-satunya jalan kini adalah ke depan, meski harus sendirian. Di malam harinya, Damar berdiri di balkon kantornya, memandangi kota yang penuh cahaya. Tapi matanya tak mencari keindahan. Ia sedang menimbang satu keputusan besar. Arya mungkin akan kembali. Tapi bukan sebagai saudara, melainkan sebagai lawan. Dan untuk melindungi nilai ayahnya, melindungi orang-orang seperti Pak Yanto, Mbak Wati, dan dirinya sendiri yang pernah diinjak, ia harus siap menghadapi babak akhir. Dengan atau tanpa darah yang menyertainya. Malam itu, udara Jakarta terasa berbeda. Dingin, namun bukan karena hujan, melainkan karena ketegangan yang menggantung tanpa suara. Damar berdiri di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang baru saja menampilkan satu email penting. Subjek: panggilan mediasi hukum. Pengirim: Kantor Arbitrase Niaga Jakarta. Isi: Saudara Arya Dirman mengajukan tuntutan pengambil alihan sah terhadap saham PT Garuda Langit Nusantara. Damar menutup laptopnya perlahan. Napasnya berat. Ia tahu ini akan datang.
Arya tidak akan tinggal diam setelah kalah di ruang rapat. Ia telah mempersiapkan skenario lain. Lebih halus, lebih legal, tapi jauh lebih mematikan. Yang membuat Damar paling tercabik adalah isi tuntutan Arya bukan semata bisnis, tapi menyentuh hal yang selama ini ia lindungi sepenuh hati, keabsahan warisannya sebagai anak kandung Dirman. Arya menggugat Damar dari jalur silsilah. Ia mencoba menyerang dari akar, menggiring opini bahwa Damar bukanlah anak sah dalam catatan hukum, dan karenanya tidak berhak atas kendali perusahaan. Ia tahu Damar punya titik lemah di situ. Masa lalu ibunya yang dulu dinikahi secara sederhana oleh Pak Dirman tanpa banyak saksi hukum membuat dokumen Damar tidak setegar milik Arya. Bagi Damar, ini bukan lagi soal perusahaan, tapi soal harga diri ibunya yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. Pagi harinya, Damar duduk bersama Bu Mirna dan tim legal. Di atas meja tergeletak akta-akta lama, surat-surat nikah, dan foto-foto peninggalan ayahnya. Semua digali ulang. Semua disusun rapi untuk menjawab serangan hukum dari Arya. Tapi hukum tidak selalu soal kebenaran. Terkadang, yang punya kuasa narasi lebih kuat menang. Kalau kasus ini dibuka ke publik, nama ibu kamu bisa jadi bahan gosip. Ucap Bu Mirna hati-hati. Dan kamu tahu media zaman sekarang, mereka lebih suka sensasi daripada bukti. Damar menatap kosong ke arah jendela. Di pikirannya, terbayang wajah ibunya, perempuan sederhana yang menjual lontong tiap pagi untuk membiayai sekolahnya. Tak pernah menuntut apapun. Tak pernah menangis. Bahkan saat dijauhi keluarga besar ayahnya sendiri. Kalau harus dibayar dengan nama baikku, aku siap. Tapi jangan sentuh ibu, gumam Damar lirih. Sementara itu, di sebuah gedung tinggi lain, Arya duduk di balik meja kaca dengan senyum licik. Di hadapannya, seorang pria tua bersetelan hitam dan seorang pengacara muda yang lihai memainkan narasi. Kita tidak perlu menang secara hukum, kata Arya tenang. Kita hanya perlu membuat publik ragu. Mereka pun menyiapkan serangan media. Artikel berjudul, siapa sebenarnya Damar Dirman? Anak kandung atau titipan? Dengan narasi penuh insinuasi. Disebar lewat akun anonim, disponsori diam-diam, dan diarahkan langsung ke kanal-kanal gosip bisnis ternama. Tak butuh waktu lama. Media sosial mulai membicarakan Damar. Banyak yang membelanya. Tapi lebih banyak lagi yang menyebar keraguan. Damar tetap tenang di hadapan publik. Tapi dalam sunyi ruangannya, ia mulai rapuh. Semua yang ia bangun dengan ketulusan kini dihantam dengan racun paling berbahaya. Fitnah yang menyerang dari akar. Namun saat malam itu ia duduk sendiri. Sesuatu terjadi. Pak Yanto datang membawa sebuah map tua. Ini saya temuin waktu bantu bersih-bersih gudang rumah lama almarhum Bapak. Katanya. Damar membuka map itu perlahan. Di dalamnya, akta nikah asli ayah dan ibunya. Ditandatangani notaris, lengkap dengan cap resmi. Dan lebih dari itu, surat tulisan tangan ayahnya yang belum pernah ia baca. Untuk siapapun yang membaca surat ini, ketahuilah, Damar adalah darah dagingku, pewaris jiwaku, bukan sekadar pewaris namaku. Jika kelak ia diragukan, buktikan bahwa nilai tidak diwariskan lewat akta, tapi lewat hidup yang dijalani dengan kejujuran. Damar memejamkan mata. Air matanya jatuh, pelan. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia punya peluru. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berdiri. Tegak, seperti yang diajarkan oleh orang tuanya. Besok, ia akan melangkah ke ruang sidang. Bukan sebagai anak yang dituduh, tapi sebagai lelaki yang membawa kebenaran di kedua tangannya. 3 minggu berlalu sejak putusan sidang. Media mulai mereda. Sorotan publik perlahan bergeser ke isu-isu lain. Tapi di dalam gedung PT Garuda Langit Nusantara, jejak badai itu masih terasa. Nama Arya tak lagi disebut. Foto-fotonya di ruang rapat telah diturunkan. Dan para pegawai kini bekerja dengan wajah-wajah yang lebih tenang, tapi juga lebih hormat. Damar tidak merayakan kemenangan. Ia tidak menggelar pesta, tidak memberi pidato berapi-api, apalagi menginjak mereka yang dulu merendahkannya. Sebaliknya, ia kembali ke kebiasaannya yang lama. Diam.
mengamati, dan hadir di tengah orang-orang kecil. Pagi itu, saat sebagian besar pegawai masih belum datang, Damar menyusuri koridor kantor sambil membawa kantong plastik berisi roti dan kopi. Ia berhenti di ruang cleaning service. Di sana, Mbak Wati, Pak Tono, dan 2 orang baru sedang berbincang pelan. Begitu mereka melihat Damar, mereka buru-buru berdiri. "Pak, mohon maaf, ini ruang kami," ucap salah satunya gugup. "Tenang," jawab Damar sambil tersenyum. Ia meletakkan kantong plastik di atas meja kecil mereka. "Saya cuma mau numpang duduk sebentar." Mereka terdiam, kaget, tapi kemudian duduk kembali. Tak lama, suasana menjadi cair. Tawa kecil terdengar. Damar ikut menyendokkan kopi ke gelas plastiknya sendiri. "Pak Damar ini memang aneh," celetuk Mbak Wati. Orang lain naik jabatan makin sombong. Beliau MAH makin ke bawah. Damar tersenyum. "Karena saya tahu rasanya dilihat sebagai orang bawah." Ia menoleh keluar jendela. Matahari mulai naik, dan di lantai marmer yang mengilap, bayangan mereka tampak jelas. Hari itu, Damar membuat keputusan mengejutkan. Setiap akhir bulan, seluruh direksi harus turun ke lantai dasar dan membersihkan area kantor bersama tim kebersihan. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengingat bahwa dari lantai inilah perusahaan berdiri. Dan kalau ingin tinggi, maka jangan pernah lupa cara memandang ke bawah dengan hormat. Beberapa direksi lama menolak. Tapi Damar tidak memaksa. Ia hanya memberi satu kalimat. Siapa yang menolak menyentuh lantai, tidak pantas berdiri di atasnya. Hari-hari berlalu. Damar mulai membuka program pengembangan untuk staf lapis bawah. Beberapa cleaning service diberi beasiswa pelatihan keterampilan. Satpam diajak mengikuti pelatihan keamanan digital. Bahkan Mbak Wati, yang dulu hanya diam dan patuh, kini jadi kepala unit kebersihan seluruh gedung. Namun di balik semua itu, Damar masih sering termenung. Setiap malam ia menulis ulang catatan ayahnya, melengkapi dengan kisahnya sendiri. Bukan untuk buku, bukan untuk publikasi, tapi untuk dirinya sendiri. Agar saat ia mulai lupa, ia bisa membaca ulang luka dan pelajaran yang sudah ia lalui. Suatu malam, ia menerima email tak terduga. Dari Arya. Isinya singkat. "Aku kalah bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu lebih berakar. Kau menang, Dam. Dan mungkin, itu memang takdirnya." Tak ada lampiran. Tak ada permintaan maaf. Tapi kalimat itu cukup. Cukup untuk menandai bahwa dendam telah berubah jadi pengakuan. Damar menutup laptopnya, lalu berjalan keluar, ke lobi utama. Ia berdiri di tengah, memandang lantai yang dulu pernah ia pel satu-satu. Dan dari dalam hatinya, muncul bisikan lirih. "Dulu aku ditertawakan di tempat ini. Sekarang, aku bersyukur pernah diinjak, karena dari bawah aku belajar melihat manusia, bukan sekadar pegawai." Malam itu, lantai yang sama kembali bersinar. Bukan karena sabun, tapi karena harga diri yang kini mengilap dalam setiap tapaknya. Hari itu, kantor pusat PT Garuda Langit Nusantara menggelar acara sederhana. Peringatan 40 hari wafatnya almarhum Bapak Dirman, pendiri perusahaan, ayah dari Damar dan Arya. Acara itu bukan pesta, bukan seremoni mewah. Hanya kumpulan doa di aula utama yang dulunya sering dijadikan ruang rapat elit. Tapi kali ini, kursi disusun tanpa pembeda. Cleaning service duduk berdampingan dengan kepala divisi. Satpam duduk sejajar dengan direktur. Semua menyatu. Tak ada nama jabatan. Tak ada warna jas yang memisahkan. Di tengah aula, berdiri sebuah foto besar almarhum Bapak Dirman. Di bawahnya, karangan bunga dan secarik tulisan tangan yang dibingkai. "Jagalah yang kecil, maka yang besar akan menjaga dirimu." Damar membuka acara dengan satu pidato pendek. "Saya tidak akan banyak bicara. Karena hari ini bukan tentang saya. Bukan tentang jabatan. Bukan tentang konflik masa lalu. Hari ini, tentang beliau. Lelaki yang pernah berkata bahwa kekuatan bukan ada di atas kertas, tapi di dalam hati yang tak sudi melihat orang lain diinjak." Suasana hening.
Beberapa pegawai menunduk. Sebagian meneteskan air mata, terutama mereka yang dulu pernah merasa tak dianggap. Kini berdiri sebagai bagian penting dari perubahan besar. Damar menyampaikan satu pengumuman terakhir. Pembentukan Yayasan Dirman, sebuah lembaga yang akan mengelola dana sosial perusahaan untuk pendidikan anak-anak dari keluarga staf non-manajerial, supaya tidak ada lagi anak tukang kebun atau petugas kebersihan yang merasa tak pantas bermimpi tinggi. Setelah acara, Damar keluar dari aula dan menuju taman belakang gedung, tempat kesukaan ayahnya dulu. Di sana, angin berembus pelan. Pohon-pohon Kamboja tua menjatuhkan kelopaknya satu-satu, seperti menyebar salam dari langit. Di bangku panjang dekat kolam, duduk seorang lelaki. Tua, rambutnya mulai memutih. Arya. Damar berhenti. Mereka saling tatap. Kali ini, tanpa baju perang. Tanpa debat. Hanya dua anak manusia yang pernah saling menyakiti karena tak mengerti cara mencintai warisan yang sama. Arya menepuk bangku di sampingnya. Kita duduk sebentar. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai anak-anak bapak. Damar mengangguk. Lalu duduk. Tak ada kata pembuka. Hanya hening yang menggigilkan dada. Lalu Arya bersuara pelan. Aku terlalu sibuk jadi pewaris. Sampai lupa belajar jadi anak. Damar menoleh, menatap wajah kakaknya yang kini tak lagi garang, tak lagi berlapis topeng. Dan aku terlalu sibuk menjaga nilai, sampai lupa bahwa keluarga juga bagian dari warisan. Keduanya terdiam lagi. Tapi kali ini bukan canggung, melainkan damai. Mereka tahu, luka tak bisa hilang, tapi bisa dipeluk. Dan dari pelukan itu, sesuatu yang baru bisa tumbuh. Sore itu, dua anak dari darah yang sama duduk di bawah langit yang perlahan berubah jingga. Mereka tak lagi bicara soal saham, tak lagi memperdebatkan siapa yang lebih berhak. Karena akhirnya mereka sadar bahwa warisan sejati bukan nama, bukan kursi, bukan angka, tapi cara memanusiakan manusia. Dan itu tak akan pernah bisa direbut. Dari kisah ini kita belajar bahwa kehormatan tidak datang dari jabatan, rupa, atau garis keturunan, tetapi dari akhlak, keteguhan hati, dan kemauan untuk berdiri di sisi yang benar, meski sendirian. Kita belajar bahwa orang yang direndahkan belum tentu rendah, dan yang merasa tinggi belum tentu pantas berada di atas. Dalam hidup, ujian terbesar bukanlah ketika kita terinjak, tetapi ketika kita diberi kuasa. Apakah kita akan membalas atau memaafkan? Apakah kita akan meninggikan diri atau merendahkan hati? Dan yang paling penting, dari cerita Damar kita belajar bahwa warisan paling berharga dari orang tua bukanlah harta, tapi nilai-nilai luhur yang ditanamkan dan dijaga dengan penuh rasa malu kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap kita bisa menjadi seperti Damar, asal kita mau merendah, bertahan, dan memilih jujur meski jalan itu paling sunyi.